warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Excel dan fungsi logika dalam Excel. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Excel-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Excel. Microsoft Excel adalah program pengolah angka atau spreadsheet yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Excel sering dipakai untuk menghitung data, membuat tabel dan grafik, mengolah data besar secara otomatis, dan membuat laporan. Langsung saja kita akan menjelaskan bagian-bagian Excel. Nah, di dalam Excel inilah yang dinamakan workbook. Sedangkan worksheet itu adalah bagian sininya. Bisa kita tambahkan jadi sheet 1 atau sheet 2. Terus kotak-kotak yang bagian ini yang dinamakan sel. Ada sel A, B, C, dan D, dan seterusnya. Terus bagian angka ini ada yang disebut yang namanya baris, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke fungsi logika. Fungsi logika. Nah, apa aja fungsi logika itu? Yang pertama ada logika not. Apa itu logika not? Digunakan untuk mengonversi suatu kondisi hasil eksekusi berupa true, salah, input berupa biner, logika negasi. Nah, jadi fungsi not itu dia nih jika inputnya itu benar, maka outputnya akan menghasilkan salah. Inputnya harus berupa biner menjadi logika negasi. Langsung saja kita buat contoh di sini. Input 1. Dan kedua, output not. Kalau ini ya nggak cukup, kita bisa lebarkan sedikit. Nah, contoh kita masukkan di sini adalah 0 atau salah. Kita buat di sini rumusnya. Not, buka kurung, kita ketik sel A6, tutup kurung lagi, dan enter. Maka hasilnya akan benar. Karena dia kebalikannya dari input 1. Input 1 itu 0, maka akan menghasilkan output true, yakni benar. 0 ini salah. Lanjut kita kalau inputnya benar. Inputnya 1, benar. Kita buat rumusnya. Not, buka kurung. Kita ketik sel A7 dan kita tutup kurung. Dan kita enter. Maka akan menghasilkan false atau salah di sini ya. Langsung saja kita buat ini tabel
Ini kita tengahin dulu biar rapi. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi logika yang kedua. Logika M. Apa itu logika N? Digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi. Hasil eksekusi berupa true, salah. Input harus berupa biner, sama dengan logika konjungsi. Konsepnya perkalian. Jadi logika N ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi. Hasil eksekusi berupa true atau salah. Inputnya harus berupa biner. Logika konjungsi, konsepnya perkalian. Kita buat di sini dulu. Misal nilai Budi dan di sini kita buat nilai Udin. Nah, kita tambahkan ini ya biar ini enggak sempit. Misal di sini kita tulis nilai Budi itu 80 dan nilai Udin itu 100. Kita buat tabel. Tabel ini tengah. Nah, kita buat di sini input 1. Di sini input 2. Oke, ini dia. Dan di sini output N. Nah, ini kita tambahin lagi biar lebih lebar dia. Nah, misalnya di input 1 ini 1 benar dan input 2 nya 1 juga benar, maka kita tuliskan rumusnya di sini sama dengan N buka kurung, kita ambil nilai Budi itu lebih kecil daripada nilai Udin. Terus nilai Udin itu lebih besar daripada nilai Budi. Tutup kurung dan enter. Nah, maka hasilnya dia akan true ya. Karena konsepnya tadi dia perkalian. 1 dikali 1 maka benar. Benar, benar, benar. Kita masuk input kedua. Misal ini benar, input 2-nya salah. Nah, kita gunakan fungsi logika N. Sama dengan N buka kurung nilai Budi lebih kecil daripada nilai Udin. Terus buat
nilai Udin itu lebih kecil daripada nilai Budi. Ini betul ya. Input satunya betul. Nilai Budi lebih kecil daripada nilai Udin. Nah, dari input satunya betul, input duanya salah. Nilai Udin itu lebih kecil daripada nilai Budi. Kita tutup kurung, maka enter. Hasilnya akan false. Benar, salah, maka akan false. Contohnya seperti perkalian konsepnya ya. Lanjut kita buat di sini salah. Ininya 1. Nah, kita buat di sini. Lagi rumusnya sama dengan n buka kurung nilai Udin itu lebih kecil daripada nilai Budi. Salah ya berarti. Kita buat kebalikannya. Nilai Budi itu lebih kecil daripada nilai Udin. Nah, kita tutup kurung. Kita tutup kurung. Betul ya? Nilai Budi itu lebih kecil daripada nilai Udin. Sedangkan input satunya salah. Nilai Udin itu lebih kecil daripada nilai Budi. Aturannya ini besar. Dan kita enter. Maka hasilnya juga akan false. Dan di sini kita buat ini 0. Ini juga 0. Salah, salah. Maka kita buat di sini fungsi logikanya sama dengan n buka kurung nilai Budi itu lebih besar daripada nilai Udin. Nilai Udin itu lebih kecil daripada nilai Budi. Ya. Salah kan? Dan kita enter. Maka hasilnya juga akan false. Salah, salah, maka akan false. Dia harus benar, benar, maka hasilnya akan true. Kita buat tabel. Nah, jadi itu adalah fungsi logika N. Sekarang kita masuk ke fungsi logika yang ketiga. Ini fungsi OR. Apa itu fungsi OR? Membandingkan dua atau lebih argumen fungsi OR dinyatakan sebagai disjungsi, yaitu menentukan apakah terdapat minimal satu argumen yang diuji bernilai benar. Nilai benar true. Maka akan menghasilkan nilai true. Jadi
Fungsi OR itu membandingkan dua atau lebih argumen. Fungsi OR dinyatakan sebagai disjungsi, yaitu menentukan apakah terdapat minimal satu argumen yang diuji benar, maka akan true. Maka akan menghasilkan nilai true juga. Sini kita buat agar teksnya ini. Nah, kita buat tabel biar dia rapi di sini. Nah, kita coba nilainya masih sama. Nilai Budi itu 70. Nilai Udin itu 100. Nah, mari kita buat input 1. Input 1, input 2. Dan di sini kita buat output OR. Nah, misal kita buat di sini inputnya benar, input 1 benar, dan input 2-nya juga benar. Maka kita gunakan rumus OR. OR, buka kurung, nilai Budi itu lebih kecil daripada nilai Udin. Pas ya. Kurung. Nilai Udin itu lebih besar daripada nilai Budi. Kita tutup kurung dan enter. Maka hasilnya akan benar. Benar, benar, benar. Sekarang kita coba input 1 ya benar, input 2-nya salah. Kita coba. Sama dengan OR, buka kurung, nilai Budi itu lebih kecil daripada nilai Udin. Kita iniin, nilai Udin itu lebih kecil daripada nilai Budi. Ya, benar, salah. Kita enter, maka hasilnya akan true. Benar, benar, salah. Maka hasilnya akan true. Lanjut. Kita buat di sini salah, di sini 1. Nah, kita buat lagi. OR, buka kurung, nilai Budi itu lebih besar daripada nilai Udin. Nih. Terus kita buat yang benar. Nilai Udin itu lebih besar daripada nilai Budi. Kita tutup kurung dan kita enter. Maka hasilnya akan true. Sekarang kita coba dua-duanya salah. 0. Kita buat lagi rumusnya. OR, buka kurung, nilai Budi lebih besar daripada nilai Udin. Nilai Udin itu lebih kecil daripada nilai Budi. Kita tutup kurung, enter. Maka hasilnya akan false. Salah, false. Kita buat tabel. OR itu jika inputnya benar, satu saja inputnya benar, maka outputnya akan benar. Ya, ini benar, salah, benar, salah, benar, benar, salah, false. Salah berarti ya.
Kita lanjut ke logika yang kedua. Logika yang terakhir atau fungsi if. Nah, fungsi if ini menyatakan implikasi jika maka. Nah, jadi itu ya implikasi. Dia menyatakan implikasi apa? Maksudnya itulah if. Fungsi logika if. Dia menyatakan implikasi jika maka. Kita buat di sini nilai awal semester. Sini. Dan di sini keterangan lulus atau remedial. Nah, kita di sini kita lebarin sedikit. Nah, ini sini. Nah, asal kita buat di sini nilai remedialnya itu 60. Nah, maka kita kasih contoh di sini 70 nilai apa? Awal semesternya, maka kita buat fungsi logikanya. If buka kurung, kita ketik. Nah, terus kita buat ini lebih besar nilainya sama dengan 60. Nah, karena dia 70 kan, 70 itu lebih besar daripada 60. Kita buat di sini lulus remedial. Nah, jadi kita buat ininya apa? 70 if sama dengan 70 sel 35 baris A. Sel A baris 35 itu lebih besar dari sama dengan 60. Dikatakan lulus atau remedial. Kita buat di sini keterangan lulus atau remedial itu 50. Maksudnya 60. Kita enter, dia akan lulus. Sekarang kita buat yang kedua. 50. Nah, kita buat lagi rumusnya. If sama dengan if buka kurung ini lebih kecil sama dengan 60. Kita buat, kita kasih tanda petik lulus. Kita petik, kita buat lagi remedial.
kita ke tanda petik, kita tutup kurung. Kalau kita enter, hasilnya akan remedial. Oke. Kita font dulu. Nah, kita buat lagi 80 ya, 35. Nah, cara gampangnya itu tinggal kita tarik aja ini ke bawah. Nah, akan jadi kayak gini. Dia langsung otomatis menganuin rumusnya. Kita kasih tabel. Nah, menarik aja nih ya. 70 itu lulus, sedangkan 50 remedial. Karena keterangan lulus itu harus nilainya 60 atau di atas 60. Tidak boleh di bawah 60. Jika di bawah, maka dia akan remedial. Oke. Jadi, ya itulah fungsi logika dalam Microsoft Excel yang sudah saya jelaskan. 4 fungsi yang saya jelaskan tadi merupakan fungsi logika dalam Excel. Oke, sekarang kita sudahi dulu untuk belajar fungsi logika dalam Excel ini. Terima kasih yang sudah mau menonton. Mohon maaf jika ada salah saya menyampaikan sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.